Echo Land of Down. Let's go. Ini dia. Bagaimana nantinya penempatan dari masing-masing hero, bagaimana nantinya positioning yang mereka lakukan akan kita lihat bersama-sama. Lancelot di bagian mid langsung bertemu dengan Groknya, memotong langsung bagaimana rotasi Grok agar tidak bisa masuk ke dalam pertahanan mereka. Alright, tapi di sisi lain Kera dan juga Anti-Match masing-masing berada di XP dan juga Goten. Kali ini versi Kode Skartul mau tiba-tiba di detik 30 seperti ini karena ada Flame Shot juga ditambahkan oleh E2max. Bahkan kali ini Caknunya Kode Skartul mau juga ada LG yang melakukan defensif terlebih dahulu, melakukan support ke arah teman-temannya di arah belakang sana. Yap, itu dia di bagian bawah. Glue dan juga Pakito masih melakukan fight, tapi di area purple buff Versiknya masih santai untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff ini. Harus membutuhkan satu orang untuk bisa ngebadenin karena Versiknya sudah semakin tipis dari sisi HP-nya. Tadi udah mulai diejam-ejam oleh E2max dan juga Caknu, tapi kita lihat juga seperti udah bisa diamankan oleh Versik untuk purple buff-nya. Bahkan ini kalau kita lihat skill VJ dengan sebagai jungler nih Pak Pulung. Yap. Ini cukup merepotkan dengan Benedetta. Tapi kita lihat Rexy udah start full maut kali tangan E2max masih bisa mundur kali ini. Rexy, be careful before you go. Karena kalau misalnya Rexy-nya harus tumbang, ini bahaya banget di arah early seperti ini. Oke, itu dia Versik masih mengambil lagi ke arah orange buff. Udah nongol lagi satu monster jungle, tepat berada di sebelahnya. Rexy di bagian tengah dengan darah yang gak begitu full, masih menghilangkan satu F minion, masih mencoba mengelak dengan Curse of Crow ataupun energy impact yang udah dimiliki. Dan juga ada satu flame shot, terlihat posisinya di sana. Keren banget ya Rexy ya, flame shot ya benar-benar on point. Tapi kita lihat Caknu kali ini dengan sama Clover, ada Kera di sana, di blok jalannya Clover nggak bisa kemana-mana. Tapi ada Versik dan juga LJ yang terus bahu-membahu, bahkan mencoba untuk menumbangkan lagi turret yang berada di top lane kali ini. Oke, 2-2-1 tadi seperti formasi yang langsung tercipta. Caknunya masih berada di area ini. Di bagian tengah ada Turtle ataupun di dekat sungainya. Turtle udah mulai dicolek-colek. Ada informasi yang udah diberikan oleh anak-anak EVOS Legend. Pakito mendadak langsung hadir, namun Turtle-nya sempat diambil oleh Kill VJ. Ya, walaupun nggak dapet Turtle, tapi dari EVOS Legend sepertinya mau objektif ke arah top lane-nya di sana dari Lunox milik seorang Clover. Benar-benar dia mau curi turret, dia mau membuat Kelranya pulang, nggak boleh bergerak kemana-mana. Tapi kita lihat juga ada pop up dari Feather Ice Strike dari E2max-nya, coba untuk memukul mundur dari Rexy, tapi memang belum ada damage tambahan untuk menumbangkan pemain-pemain dari EVOS Legend. Itu dia Clovernya masih sendirian di bagian atas. Caknunya langsung aja mundur lagi. Ada trap yang udah digunakan ataupun yang udah terpakai karena tadi dia udah melewatin area tersebut. Namun untuk sekarang dengan imun yang sudah habis, dia belum mulai terperangkap barusan. Tapi Caknunya dipukul mundur. Caknunya nggak begitu bebas untuk maju ke bagian depan. Oke, tapi kita lihat ya Pak Pulung dan juga Omawa, Execration dan EVOS Legend, mereka dia sampai di menit ketiga ini sama-sama masih bermain dengan tempo yang lambat. Tapi kita lihat dia akan mendapatkan first blood tentunya dari seorang Anti-Match. Luar biasa sekali petinju satu ini. E2max langsung tumbang dengan pukulan yang cukup sakit. Itu dia yang kita butuhkan. Dengan satu uppercut yang masuk ke arah rusuk kirinya tadi, berhasil membuat Parsyanya Pak langsung napas tadi Pak ya. Pernah sih saya dipukul kayak gitu sama Pak, saya pernah Pak, bujet dah. Ya, tapi kalau kita lihat memang dari Anti-Match, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena tadi dia udah cutting minion dulu bottom lane. Dan juga Glue adalah hero yang cukup lama untuk membersihkan wave. Ya bener banget Omawa. Tapi kita lihat dari Versik, Clover dan juga Rexy bersama dengan LJ, 4 orang di sana. Wait, mau nabrak apa Pak D? Langsung nggak dapat apa-apa. Tapi kita lihat juga dari KVJ udah mulai terperangkap, Federasi dikeluarkan. Execution juga dikeluarkan kali ini, menumbangkan Groknya. Bahkan Kera udah sekatul baut, nggak mau overcommit dari EVOS Legend, dapat satu. Tapi ada KVJ yang harus mundur terlebih dahulu. Yap, mulai santai lagi permainan setelah mereka tadi mendapatkan satu orang yaitu Caknu ya. Walaupun dari Pentamatch yang dikeluarkan dan diarahkan ke arah KLVJ, tapi Alekta Final Blow sempat keluar, dia sempat kabur dari area tersebut. Andai kena punggung belakangnya tadi, bajunya udah bakal sobek. Dan sekarang satu outer turret yang ada di area top lane berhasil diambil. Tapi ada Turtle juga, jangan dilupakan untuk objektif berikutnya. EVOS Legend seperti udah melakukan setup ke arah Turtle-nya, karena Turtle yang pertama tadi diambil Execration, mereka nggak mau membiarkan. Yang kedua untuk EVOS untuk Execration.
Yoi, ini dia. Ada Canu dengan satu pop netternya. Dia berpindah ke bagian depan. Tapi Waduh. Turtle kali ini langsung diambil begitu aja. Namun Lancelotnya juga harus menjadi korban. Sayang sekali Versiknya. Sementara LG tertinggal di bagian belakang. Anti-Match juga hanya seorang diri. Dikeroyok oleh begitu banyaknya orang. Namun sekarang flickernya dikeluarkan. Dia masih bisa selamat. Dia masih bisa kabur. Dan dia masih bisa melakukan recall. Clover, satu hit lagi. Tapi Brianna bordernya. Amazing play dari Clover. Wah, bahkan hampir saja ada flame shot yang hampir mengenai Clover, tapi tidak mudah. Tidak seperti itu. Clover masih bisa bertahan. Versik dikurung di area orange buff kali ini. Kita lihat apakah masih bisa bertahan Versiknya. Tidak ada teman-temannya di situ kali ini. Masih bisa phantom execution untuk kabur di situ. Ada Rexy kali ini mencoba untuk mengganggu dan bisa didapatkan. Versik yang luar biasa sekali. What a play. Versik. Wow. Canu memang hampir aja bisa mendapatkan, tapi sekarang kita lihat di bagian bawah KLVJ again and again ingin mendapatkan langsung arah Clover. Clover langsung dikejar dengan begitu banyaknya buah apel kecil-kecil apa alpukat itu kita tidak tahu, namun masih berputar-putar aja, belum laku sejauh ini. Dan juga udah ada LG dengan popeleng kupanya masih memberikan backup dengan sangat baik. Reaksinya di bagian tengah di area river menguasai sungai tersebut. Iya, benar-benar ini permainan yang baik sekali dari EVOS Legends. Mencoba lagi seperti di game yang ketiga tadi, menguasai daerah-daerah, tapi kita lihat Clover harus tumbang. Final blow-nya dikeluarkan ke VJ tadi dengan Forenai juga. LG masih bisa flicker ke belakang. Ternyata notifikasi Kera mendapatkan kill ke arah Versik. What happened Versik? Anti-Match pun kali ini dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Udah harus berjibaku di area mid. Ada Rexy. Kill VJ-nya. Iya, ini dia. Solo kill dari LJ berhasil mendapatkan kepada satu jungler utama, Execration, dan juga Renjo kembali lagi. Hampir saja Renzo tumbang, tapi kita lihat Rexy kali ini masih mau mencoba untuk melakukan barbar. Hampir saja flame shotnya didapatkan Kera, tapi ada itu Max yang mencoba menggagalkan serangan tersebut. Dan Turtle yang ketiga sudah hadir tengah-tengah lane of down. Mulai dipop up oleh EVOS Legends kali ini bersama Versik, LG dan juga Clover. Bahkan ada Rexy di sana. Yoi, ini dia membawa Caknunya masih dipukul mundur. Ada LG juga yang terus menyuruh ke arah kupanya agar bisa memberikan sebuah backupan dan juga perimeter. Oke, dan itu dia. Balik lagi dari EVOS Legends, mereka harus bisa memainkan objektif dan mereka sudah berhasil untuk mengamankan 2 turtle. Tapi secara objektif turret mereka masih down 1 kurang 1. Ya. Jadi ini yang harus diteruskan oleh EVOS Legends. Mereka punya popol kupa, mereka bisa nge-red turretnya dengan cepat. Tapi di bottom lane kayaknya udah mulai mau rontok ya. Ya, bakal dapat bottom lane. Oke, di bagian atas harusnya mereka dapat. Wow, Sayang keren sekali. banget. Dikit lagi, tapi dengan puncher yang begitu cepatnya, aksi dari Versik dengan Lancelot itu udah, waduh, sulit banget Pak dikejar Pak. Kayak jempolnya ada 5 Pak. Tapi Yoi. ada Ice Strike dikeluarkan untuk mengusir serang Clover kali ini. Udah terbakar api cemburu bahkan. Clover masih bisa mundur. Anti-Match head to head dengan Renzo, tapi ada KLVJ mencoba untuk diganggu. Didapatkan, dicuri oleh Anti-Match. Anti-Match, what a play dari Anti-Match-nya. Pede banget si Anti-Match barusan. Dia maju, levelnya juga nggak begitu jauh. Di bagian tengah kita lihat aja udah ada satu wajah langsung dikeluarkan oleh Canu. Tapi Saman Force boleh dikeluarkan juga. LG tertinggal. LG masih dapatkan versi, bisa dia kabur karena sekarang cooldown semua dari skill yang dia milikin. Dia pun langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Udah ada 2 orang dari EVOS Legends yang harus menjadi korban. Anti-Match bisakah dia kabur daerah tersebut? Sementara itu Grab akan dikeluarkan. Ini dia Grab-nya, tapi ternyata masih bisa masuk ke dalam inner turret yang dia miliki. Selamat sudah Anti-Match. Hampir saja dia ditumbangkan, tapi kita lihat Anti-Match masih melobi. Bahkan Caknu yang terlalu offside kali ini, tapi diam-diam ada KLVJ. Caknunya belum bisa ditumbangkan. KLVJ sendirian, ada flame shot dikeluarkan. Yang 2 base kali, flame shot lagi, belum bisa berubahkan. Beda rancang dikeluarkan, gak bisa bertahan Clovernya. Bahkan walaupun ada Jamal Force, mereka memutuskan untuk mundur. Tondo dikeluarkan, yaitu Max-nya weeks by weeks menjadi burung yang terbang ke belakang. Waduh, selamat lagi untuk kali ini. Cuman satu inner turret di bagian tengah udah hancur nih Om. Betul. Area pertahanan EVOS Legends akan semakin gelap harusnya. Yes, mereka akan harus sedikit lebih defense sebenarnya, menunggu kayak dari execution, overcommit akan suatu hal. Jadi mereka bisa mengeksekusinya, karena tadi kalau kita lihat Caknunya enak banget, dia tinggal kasih barrier Ya ampun, buset. dan ini selalu dilakukan oleh Caknu sebenarnya tadi. Oke. Sangat mengganggu sekali kan. Oke, ini Awas, dia Versik. sebuah gangguan lagi, tapi power netternya tadi nggak kena. Udah ada satu puncher lagi untuk menjauh dari pergerakan Renzo.
Di bagian atas hancur, di bagian bawah juga berhasil dikirimkan lagi wave minionnya. Ada satu baris di bagian tengah, Clovernya dipaksa untuk tidak bisa masuk dan juga mendekat. Sementara untuk Caknu mendorong mundur Persik agar tidak bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Ada satu monster jungle yang diambil, tapi sekarang Wildcard-nya berhasil kena hanya saja untuk Persik. Dengan satu Fatal Execution dia bisa pergi, cuma Caknu yang mengetahui bagaimana pergerakan dari Persik. Terjadi sebuah pertempuran, masing-masing jungler hilang, tapi Kelranya juga down. Ini dia untuk LG-nya, shutdown pun tercipta. Sementara Rexy dikejar-kejar oleh Renzio. Renzio-nya masih bisa pergi. Dia masuk ke dalam inner turret yang dimiliki. Sekarang terspot oleh Anti-Match. Akankah Anti-Match pergi dan juga langsung mengejar? Namun dia malah menabrak tembok, sayang sekali walaupun sebelumnya udah ada Cleanser. Nah, ini dia Clover, Chaos Assault. Masih ada. Duh. Sayang sekali. Masih ada backupan Feather Ice Strike di bagian belakang. Iya, ini dengan jumlah player yang dari EVOS Legend cukup minim. Mereka masih cukup berani untuk mencoba mengejar tim dari Execration. Ini bahaya banget. Mereka terlalu overcommit, bahkan akhirnya harus satu orang hilang lagi. Clover harus hilang walaupun dia coba menjemput dari LJ dan juga Anti-Match. Sayang, 1000 sayang. Ternyata itu Max masih punya Feather Ice Strike di situ. Ya, tapi gue rasa tadi tuh EVOS Legends mereka udah mainnya bagus banget. Mereka bisa ngusir mundur pemain-pemain dari Execration karena mereka sebenarnya ya lagi behind ya. Tapi secara goldnya juga sudah mulai pelan sudah mulai mengejar. Apalagi mereka punya Kagura dan juga Lunox. Kedua hero ini akan menjadi hero kunci untuk EVOS Legends agar bisa membalikan keadaan. Dan Clock of Destiny, Lightning Truncheon, damage-nya bakal gede banget dan bahkan Lunox bakal mengarah ke Holy Crystal. Ada 2 paket COD dan juga ini ya, Lightning Truncheon yang dimiliki oleh Magical Damage yang dimiliki oleh EVOS Legends Om. Yang harusnya dengan 2 paket seperti ini, damage yang dari Magical mereka ini akan sangat berbahaya sekali. Cuman kalau kita lihat lagi dari Execration juga melakukan hal yang gak jauh beda. Pertempuran udah mulai pecah, Rexy-nya ada satu flame shot langsung mengenai, tapi Caknu sungguh-sungguh tebal. Susah sekali untuk menumbangkan satu player ini. Udah ada trap di bagian tengah yang dia lewati dengan ada imun di dalam tubuhnya. Caknu dilemparin oleh sebuah payung namun tidak terasa, tidak begitu berimpact. Ada Renzio di bagian atas yang bertarung melawan Anti-Match, sama-sama level 12, tapi Anti-Match bergerak maju untuk bergabung bersama rekan-rekannya. Ya, tadi sebenarnya ada war yang terjadi antara 1v1 Lancelot dan juga KillVJ, tapi Presiden juga KillVJ sepertinya mau mundur. Kali ini dari tim EVOS Legends sepertinya udah mulai melakukan setup. Udah ada Feather Ice Strike dikeluarkan oleh Etumek ini. Renzio berada di depan dan belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Papua masih dikejar Renzio-nya oleh LJ, tapi ada Ice keluarkan, bahkan menumbangkan Kaguranya. Kerenus Crystal Out. Tinggal sedikit lagi dari Kerenus. Belum dikasih portal. Caknu benar-benar bermain dengan sangat-sangat baik. Caknunya memberikan backup dengan sangat indah, tapi KLVJ ingin mengambil ke arah purple buff dan berhasil. Cuma dia bertemu dengan Anti-Match sekarang. Anti-Match tertinggal di bagian belakang. Burst of Raw, Energy Impact, tapi sekarang langsung dioperkan aja. Baik banget. Sebuah serangan balasan dilakukan oleh anak-anak EVOS Legends. Hampir aja tadi untuk Anti-Match tumbang, tapi mendadak dengan backup yang sangat cepat mereka berhasil untuk membalikan keadaan. Dan sekarang itu Max yang harus pulang. Oke, saling trading blow antara EVOS Legends dan juga Execration, dan ini permainan yang bisa kita bilang ini close game banget. Gila. Ini masih close game dan siapapun yang membuat kesalahan kecil akan kepanis cukup besar. Hampir saja Tonros yang masuk ke arah Kera, tapi ada Zaman Force dikeluarkan. Keranya Clover sekarang bahkan kali Verzik ditinggal di belakang sendiri. Masih ada Tonros lagi, masih bisa mundur. Ada Flicker, Renzio hati-hati, dapat grab tugas Verzik. Ini dia, ini bakal berbahaya sekali untuk Verzik walaupun ada backup Verzik, tapi Verziknya bisa ditumbangkan. Nggak ada Verzik, nggak ada Lord, tapi dia hadapan Execration. Lihat KillVJ-nya sudah melakukan ke arah Lord yang terhormat. Ya ampun, tapi Caknunya memang dari tadi benar-benar sekarang Lordnya free banget. Mereka punya Lord di atas menit ke-12. Mereka punya Lord yang udah di enhance. Caknu tadi yang selalu bisa mengcover yang lain dengan adanya Wild Charge juga membuka sebuah opener. Wild Charge ada Zaman Force tadi mau kemana? Udah knock up ke atas, tiba-tiba nggak bisa kena efek slow tadi. Ini gimana lagi ya, itu emang bener-bener emang niat banget dipelikerin kayak begitu. Dan sekarang Lordnya udah mulai masuk di bagian tengah. Lordnya perlahan hadir, akan menabrak ke arah pertahanan dari EVOS. Di area defensif EVOS akan langsung dihancurkan. Feather Ice Strike membuat Clover dengan darah yang begitu sedikit, tapi di bagian tengah udah dipastikan untuk satu inventarnya akan segera langsung dilumpuhkan. Lordnya masih berdiri tegak, Anti-Match masih berjibaku sendirian. Caknu pun masih melindungi pergerakan dari rekan-rekannya. Clover udah melakukan Chaos Assault-nya, memberikan damage
yang begitu menyakitkan. Namun sepertinya untuk anak-anak EVOS Legend masih bisa mempertahankan area ini, tapi Renzio masih ingin lebih. Renzio maju ke bagian depan, Ibit area di bagian atas. Sakit banget. Versinya maju ke bagian depan. Hebat. Apa yang terjadi? Bahkan untuk kali ini Lunoxnya juga kena, Clovernya juga kena. Akibat di bagian belakang 3 orang menghilang. Apa orang menghilang? Hanya LG seorang diri. Oh my god, apa yang terjadi? Oh my god. Execration harus menang, harus menumbangkan EVOS Legend di game yang keempat dan memastikan Execration masuk ke babak Grand Final berhadapan dengan Blacklist International. Wow, what a play dari kedua tim, bisa kita bilang.